lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, adapun pasal ini riba, dalam menjelaskan riba. Bi alifin maqsuratin, dengan menggunakan alif maqsurah. Lugatan secara bahasa itu az-ziyadatu, melebihi. Wa syar'an, dan secara syara, wa syar'an, dan secara syara itu muqabalatu iwadin, menukarkan satu benda bi akhara, dengan yang lainnya. Bi akhara, dengan yang lainnya. Jadi iwad itu khusus pada malur ribawi, barang-barang yang memang berpotensi adanya riba, yaitu nukud dan mat'umat, emas, perak, dan juga makanan. Itu maksudnya iwad itu. Maksudnya perkara itu. Bi akhara, dengan yang lainnya. Majhuli tamasuli, yang tidak diketahui persamaannya. Cepetan. Majhuli tamasuli, yang tidak diketahui persamaannya. Fi mi'yari syar'i, dalam fi mi'yari syar'i, dalam timbangan syara'. Halatal akdi, halatal akdi, ketika akad. Au ma'a ta'khirin, atau beserta diakhirkan. Au ma'a ta'khirin, atau beserta diakhirkan. Fil iwadoini, dalam dua perkara. Au ahadihima, atau salah satunya iwadoin. Wariba, dan adapun riba itu haramun haram. Wa innama yakunu, dan pastinya ada apa riba itu fidzahabi, di dalam emas, wal fiddoti, dan perak. Wa fil mat'umati, dan di dalam
makanan. Wa fil mat'umati dan di dalam makanan. Wahia dan adapun mat'umat itu perkara yuksodu yang dimaksud. Yuksodu yang dimaksud apa Goliban secara galib. Goliban secara galib. Litokmi untuk makanan. Litokmi untuk makanan. Iqtiyatan karena ngalap kekuatan. Iqtiyatan karena ngalap kekuatan bahasa Jawa nama. Iqtiyatan karena ngalapi kuat. Onnya. On. Wo. Iqtiyatan karena dijadikan makanan kuat. Makanan pokok. Iqtiyatan karena makanan pokok. Iqtiyatan karena makanan pokok. Au tafakuhan atau cemilan. Au tafakuhan atau cemilan. Au tadawiyan atau obat. Au tadawiyan atau obat. Wala yajri dan tidak berlaku. Apa riba? Fi ghairi zalika di selain hal tersebut. Fi ghairi zalika di selain hal tersebut. Berarti selain zahab, fidoh, mat'umat. Wala yajuzu dan tidak boleh. Apa bai'uz zahabi menjual emas. Bizahabi dengan emas. Walal fiddotu dan tidak perak. Kadzalika dengan fiddoh. Kadzalika dengan fiddoh. Ai bil fiddoti yakni dengan perak. Madrubaini itu dicetak. Madrubaini itu dicetak karena ada apa zahab wal fiddoh. Karena ada apa zahab wal fiddoh au ghairo madrubaini atau tidak dicetak. Jadi dicetak itu berarti seperti emas batangan yang masih mentah. Ila mutamasilan kecuali sama. Ai mislan bimislin. Ai mislan yakni sama. Bimislin dengan sama. Fala yasihu maka tidak sah apa bai'u syai'in. Menjual sesuatu. Apa bai'u syai'in menjual sesuatu min zalika dari zahab. Zahab dengan zahab, fiddoh dengan fiddoh gitu. Mutafadilan. Mutafadilan halnya melebihi. Mutafadilan halnya melebihi.
Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif. Nakdan nakdan itu kontan. Ai halan yakni kontan. Yadan biyadin. Yadan biyadin itu jadi serah terima. Yadan biyadin serah terima. Falau bi'a maka jika dijual. Falau bi'a maka jika dijual. Apa syai'un sesuatu min zalika dari hal tersebut. Dari hal tersebut. Mu'ajjalan halnya ditempokkan. Dianyuk. Mu'ajjalan halnya ditempokkan. Mu'ajjalan halnya ditempokkan. Lam yasiha maka tidak sah apa B. Wala yasihu dan tidak sah apa bai'uma. Apa bai'uma menjual perkara. Ibta'ahunya. Ibta'ahu yang membeli akan emak. Siapa asahsu seseorang. Siapa asahsu seseorang. Hatta yakbadohu sehingga menerima siapa sahsu akan emak. Sehingga menerima siapa sahsu akan emak. Sawaun baik itu ba'ahu menjual siapa sahsun akan emak. Ba'ahu menjual siapa sahsun akan emak lil ba'i'i bagi penjual. Au goirihi atau selain bae. Wala yajuzu dan tidak boleh apa bai'ul lahmi. Apa bai'ul lahmi menjual daging. Bil hayawani dengan hewan. Menjual daging dibeli dengan hewannya. Bil hayawani dengan hayawan. Sawaun baik itu. Sawaun baik itu. Karena ada apa hayawan. Itu min jinsihi dari jenisnya. Lahmun. Kabai ilah misyatin seperti menjual daging kambing. Bisyatin dengan kambing. Au min goiri jinsihi atau dari selain jenisnya hayawan. Lakin min makulin. Tetapi dari hewan yang bisa dimakan. Kabai ilahmi bakorotin. Seperti menjual daging sapi. Bisyatin dengan
kambing. Waya juzu dan boleh apa bai'uz zahabi menjual emas. Bil fiddoti dengan perak. Mutafadilan halnya lebih. Lakin nakdan tetapi kontan. Aihalan makbudon. Aihalan yakni kontan makbudon yang diterima. Aihalan yakni kontan makbudon yang diterima. Qobla tafaruki sebelum berpisah. Wakadzalika dan begitu juga almatumatu makanan. Laya juzu tidak boleh apa bai'ul jinsi menjual jenis. Apa bai'ul jinsi menjual jenis minha dari matumat. Minha dari matumat. Bimislihi dengan seumpamanya jenis. Bimislihi dengan seumpamanya jenis. Ila mutamasilan kecuali sama. Ila mutamasilan kecuali sama. Nak dan kontan. Aihalan yakni kontan makbudon yang diterima. Qobla taparuki sebelum berpisah. Waya juju dan boleh apa bai'ul jinsi. Menjual jenis minha dari matumat. Minha dari matumat bigoirihi dengan selain jenis. Mutafadilan halnya lebih. Mutafadilan halnya lebih. Nakdan halnya kontan. Aihalan yakni kontan. Aihalan yakni kontan. Makbudon yang diterima. Qobla taparuki sebelum berpisah. Walau tafaroko, falau tafaroko maka jika berpisah. Falau tafaroko maka jika berpisah siapa al-mutabayyi'ani penjual dan pembeli. Qobla qobdi kullihi sebelum menerima seluruh mabe gitu. Sebelum menerima seluruh mabe batola maka batal apa akad. Au ba'da qobdi ba'dihi atau setelah menerima sebagian mabe. Atau setelah menerima sebagian mabe. Fafihi maka itu tetap dalam akad. Fafihi maka itu tetap dalam akad. Kaula tafriqi subqoh. Dua pendapat tafriqi subqoh. Waduh. Dua pendapat tafriqi subqoh. Walaya juju dan tidak boleh apa bai'ul gorori. Jual beli. Goror. Goror itu tipuan. Tidak jelas. Kabai'i abdin
seperti menjual hamba min abidihi dari hamba-hambanya, man min abidihi dari hamba-hambanya man, au toirin atau burung, fil hawai di fil hawai di awang-awang. Naon awang-awang bahasa Indonesiana? Di langit. Fil hawai di udara, bisa di udara atau di langit. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil riba. Pasal menjelaskan transaksi riba. Ya, pasti kita sering mendengar bahasa-bahasa itu gak boleh, kenapa riba? Wah itu haram, kenapa riba? Kita harus tahu riba itu sebenarnya apa. Jangan sampai dikit-dikit riba. Dikit-dikit riba. Ya, harus sesuai pada ta'rif. Karena jelas berdasarkan dalam Al-Qur'an, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Gitu ya. Jadi riba itu merupakan salah satu dosa yang dosa besar sebenarnya, riba. Setelah syirik, kemudian yang kedua membunuh, kemudian zina, kemudian riba. Ya, termasuk sebagian daripada dosa besar yang mungkin kita menganggapnya itu perkara kecil karena sudah biasa. Ini kan sudah biasa. Nah itu. Ini kan saling ridho. Ya gak bisa kalau riba. Sekalipun keduanya sama-sama ridho, ya tidak boleh tetap. Kalau riba. Ya. Faslun fir riba bi alifin maksuratin, menggunakan alif maksuroh, jadi riba. Jadi kalau alif mamdudah berarti ribaun, ada hamzahnya. Kan enggak alif maksuroh. Lugotan aziyadah. Secara bahasa adalah melebihi. Riba secara bahasa. Kemudian wasyar'an, riba secara syara adalah muqabalatu iwadin bi akhara majhuli tamasuli. Menukarkan iwad. Iwad itu benda yang berpotensi riba bi akhara dengan benda yang lain majhuli tamasuli yang tidak diketahui kesamaannya fi mi'yari syar'i dalam timbangan syara halatal akdi ketika akad au ma takhirin atau semisal timbangannya sama tapi gak langsung dibayar, diakhirkan. Au ma takhirin fil maudi'i di tempatnya, ya. Au ahadihima atau memang salah satunya itu tidak diberikan. Contoh, jadi ketika riba itu secara umum terbagi menjadi dua, ya. Ada riba muawadoh, ada riba qordun. Kalau muawadoh berarti adanya pertukaran. Nah, ini yang kita bahas. Kita gak membahas riba qordun, tapi membahas riba muawadoh, adanya pertukaran. Ya. Riba itu bisa terjadi hanya pada sesuatu yang memang berpotensi, yang dinamakan dengan malur ribawi. Ya. Jenisnya itu satu, ada emas,
2 perak, kemudian makanan. Ya. Jadi dalam bab riba itu ada yang namanya ilat riba, ada yang namanya jenis riba. Ya. Ilatnya itu 2. Pertama nukud, yang kedua mat'umat. Ya, nukud itu apa? Isinya, nukud itu isinya emas dan perak. Kalau mat'umat, makanan pokok. Makanan pokok, bisa makanan yang sifatnya cemilan atau obat-obatan umum. Kalau mat'umat. Itu namanya apa? Malur ribawi. Barang-barang yang berpotensi adanya riba. Ya. Jadi ilat riba berarti nukud dan juga mat'umat. Kalau jenisnya berarti apa? Kalau nukud, zahab dan fiddo. Kalau mat'umat ya banyak. Beras, jagung, gula, gandum, ya banyak lah semuanya. Bala-bala, gehu, haruan tuh. Bisa jadi riba itu. Nanti contohnya. Ya. Kita ulangi. Riba itu menukarkan 2 benda yang berpotensi riba. Saya contohkan misal seperti emas. Ya. Emas berapa? 10 gram ditukarkan dengan emas 20 gram. Ditukerin, bisa ditukerin. Ya. Majhul tamasul kayak itu. Samanya tidak diketahui kesamaannya. Ya. Beda kan? Yang satu mah 10 gram, yang satu mah 20 gram. Ditukar emasnya, ditukar. Semisal kalau yang 10 gram itu emasnya bagus, kalau yang 20 gram emasnya jelek. Kan beda-beda harga emas itu. Ada yang memang 1 gramnya itu 500.000, ada yang 1 gramnya itu semisal harganya 1.500.000. Ya. Sama-sama keduanya tidak ada paksaan. Saling ridho antara si A dan si B. Ditukar. Yang si A yang asalnya 10 gram karena dia ingin banyak emasnya ditukar dengan yang 20 gram. Yang punya emas 20 gram ditukar dengan yang 10 gram karena dia ingin kualitas yang baik atau yang bagus. Ditukar kan? Nah itu riba. Paham nggak? Gitu. Riba itu majhul tamasul. Tidak sama majhul tamasul itu. Atau semisal emasnya itu ukurannya sama. Beratnya 10 gram dengan 10 gram. Tapi tidak langsung diserah terimakan. Misalnya, kata si Jayed ke si Umar. Umar, tukerlah itu emas. Saya emasnya ditukar aja. Ini punya saya 10 gram. Tapi punya kamu di mana? Di rumah. Punya saya mah. Ya gak apa-apa lah. Ya. Itu juga sama riba. Kenapa riba? Karena tidak langsung diserah terimakan. Atau tidak kontan. Ya. Terus wariba haramun, riba itu dihukumi haram. Wa innama yakunu fizahab, dan pastinya adanya riba itu satu fizahab dalam emas, wal fiddoti dan dalam perak, wa fil mat'umati dan dalam makanan. Wahya yang dimaksud mat'umah itu adalah ma yuqsadu iqtiyatan, ma yuqsadu litokmi, ya, yakni suatu perkara yang secara galib perkara tersebut memang untuk dimakan, tujuannya satu memang makanan pokok seperti beras, gandum, ya, au tafakuhan atau cemilan seperti apa, gorengan, bisa berpotensi riba. Au apalagi
au tadawian, atau yang dijadikan obat-obatan. Yang penting umat, nah itu. Ya, jadi berlakunya riba itu hanya pada 3 hal tersebut. Dahab, fidoh, mat'umat. Kalau dahab dan fidoh satu elat, sama-sama nukud. Kalau mat'umat itu berarti umum. Mat'umat banyak cabangnya. Ya. Itu disebut apa namanya itu disebutnya? Malu ribawi. Malu ribawi itu adalah barang yang berpotensi riba. Gak pasti riba. Tuh. Ya. Makanya kalau secara terperinci lagi, memang riba itu satu, ada yang dinamakan riba fadol, ya. 2, riba yad. 3, riba nasa. 4, riba kordun. Ya. Kalau yang kita bahas ini muawado berarti 3 tuh. Riba fadol, riba yad, sama riba nasa. Kalau riba fadol berarti salah satu barangnya itu lebih besar ukurannya. Kalau riba yad berarti gak langsung diserah terima kan. Ya, kalau riba nasa berarti tidak kontan, di tempo bayarnya. Kalau riba kordun, nah itu mah umum, tidak mencakup pada muawadoh, pada barang ini riba kordun mah. Jadi kullu kordin jaro naf'an fahuwa riba. Itu hadisnya. Setiap akad utang piutang yang menarik kemanfaatan bagi yang memberikan hutang, maka itu namanya riba. Contoh, semisal gini. Ini berdasarkan saling ridho ya, satu sama lain. Ya. Si Bowo semisal gak punya uang. Dia mau minjem uang ke si Apip. Contohnya gitu. Kata si Bowo, Apip, minjem duit lah. Berapa? Karena kalau di kita mah hutang itu biasanya bahasanya pinjem. Pinjem duit. Berapa? 10.000. Kata si Apip, oke, saya kasih pinjem kamu uang 10.000 dengan syarat kamu harus cuciin baju saya. Si Bowo teh oke, setuju. Bowo ridho gak? Ridho kan? Ridho. Kemudian si Apip ridho gak minjeminnya itu? Ridho, tapi ada syarat. Sekalipun ada saling ridho, tetap itu dihukumi haram. Kenapa haram? Karena jaro manfaat, menarik kemanfaatan. Itu gak boleh. Bahwa riba. Ya. Gitu. Kadang kan kita gitu. Yalah gue pinjemin nih 10.000, tapi ini pijitin dulu. Oh ya, pijitin. Ini udah. Riba itu. Haram. Kan gak kerasa kan? Hal-hal kecil itu kan gak kerasa. Sedangkan yang namanya riba itu malayu aqlubi, tidak bisa diterima dengan akal. Tekaharti ku akal itu Sunda. Tuh. Atau yang memang sering terjadi kalau riba kordun itu seperti halnya ya seperti bank keliling, bank emok tuh bank emok. Bank emok, nah bank emok gitu kan. Bank emok. Pinjam 100.000, ya saya pinjam uang 100.000 dengan janji nanti akan dikembalikan 150.000 dalam jangka waktu 1 bulan. Jika semisal saya tidak bisa melunasinya, maka akan mendapatkan denda. Ada manfaat nggak ke si mukridnya? Ke orang yang menghutangkannya ada manfaatnya nggak? Ada. Asalnya dia minjemin 100.000, dikembalikan jadi 150.000. Bisnis tuh. Jadi kan bisnis kan sekarang mah. Ya. Padahal
kalau konsep awal hutang piutang itu memang awalnya itu untuk menolong, ya, untuk menolong, bukan untuk bisnis. Tapi sekarang dijadikan bisnis. Itu riba qardun. Oke, ke sini ya. Nanti kita di sini berarti fokusnya pada riba muawadoh, yang adanya pertukaran. Wala yajri ar-riba fi ghairi dzalika, dan riba tidak akan berjalan fi ghairi dzalika, di selain hal tadi, ya. Tidak akan terjadi kalau semisal kita nih beli ke warung, beli gorengan, uangnya 2.000 beli gorengan, kemudian gorengannya ditempo, dalam artian dibayarnya besok, itu nggak akan terjadi riba, ya. Atau semisal contoh lain, kita ke toko emas, boleh nggak beli emas tapi diutang, ditempo. Semisal saya beli emas harganya 1 juta, dicicil dalam tempo waktu 1 bulan, boleh nggak? Boleh nggak nyicil emas? Boleh nggak? Riba nggak? Riba nggak? Ya, saya contohkan ulangi, contohnya gini. Toko emas nih. Misalnya toko emas itu memang menyediakan jasa lamun cerai mah jadi dicicil. Toko emas, di kredit emas. Kredit emas. Toko emas. Pak, saya kredit emas harganya yang 1 gram 1 juta. Ini emasnya, nanti bulan depan saya bayar. Riba gak itu? Jika seperti itu riba gak? Ayo. Ya, riba gak? Riba gak? Muqabalatu iwadin bi akhara. Gak akan terjadi riba kalau seperti itu. Kenapa? Karena itu yang ditukarkannya bukan emas dengan emas, atau emas dengan perak, tapi emas dengan uang. Kalau emas dengan uang enggak. Kan uang bukan malu ribawi. Uang bukan harta, bukan sesuatu perkara yang berpotensi riba. Itunya. Nah. Wala yajuju bai'uz dzahab bidzahab wal fiddah kadzalik. Tidak boleh menjual emas dibeli dengan emas, dan tidak boleh menjual perak dibeli dengan perak. Bil fiddati, yakni dibeli dengan perak. Madrubaini kana au ghairu madrubain, baik emasnya itu yang sudah dicetak atau yang belum dicetak, seperti emas batangan, emas yang masih mentah, ya nggak boleh. Illa mutamasilan, kecuali memang ukurannya harus sama. Maslan bimislin, ukurannya harus sama. Jadi kalau 10 gram ditukar dengan yang 10 gram. Kalau yang 10 gram ditukarnya dengan 15 gram, maka itu namanya mislan bimislin, ya. Illa mutamasilan. Terus pala yasihu bai'u syai'in, maka tidak sah menjual sesuatu min dzalika, dari emas dan emas, atau perak dengan perak, mutafadilan, yang melebihi. Jadi yang satunya 10 gram, yang satunya 15 gram, itu gak boleh. Wa qauluhu nakdan, kemudian syarat yang kedua harus nakdan. Nakdan itu halan, yadan biadin, harus kontan, diserah terimakan langsung, ya, diserah terimakan langsung. Kemudian ya, falau bi asyai'un min dzalika, jika semisal diperjualbelikan
hal tersebut muajjalan ditempokkan berarti tidak secara langsung ya ditempokkan lam yasiha maka jual belinya itu tidak sah ya. Jadi kalau semisal si dua orang yang bertransaksi itu semisal tidak langsung diberikan akadnya sudah tapi emasnya nggak langsung diberikan itu juga sama riba dan juga jual belinya tidak sah gitu ya, jual belinya tidak sah. Wala yasuhu bai'uma ibtada'ahu asahsu. Nah, sampai sana tuh riba. Ini udah lagi pembahasan. Kalau dari sini berarti wala yasihu bai'uma ibta'ahu asahsu. Tidak sah menjual suatu barang yang sudah dibeli oleh seseorang hatta yakbadohu sehingga orang tersebut menerimanya. Sawaun ba'ahu lil ba'i au goirihi. Baik dia menjual pada si penjual au goirihi atau pada selain penjual. Jadi gini contohnya semisal. Jadi dalam jual beli itu ada ijab qabul, ada qobad ikbad. Ya. Ijab qabul mah berarti bahasa. Kalau qobad ikbad berarti serah terima barang. Contoh gini semisal, saya jual kitab ini ke Bowo dengan harga 50.000. Bowo, saya jual kitab ini dengan harga 50.000 kepadamu. Ya, kata si Bowo. Beres tuh, akad udah beres kan? Akad udah beres. Kemudian si kitabnya belum dikobad sama Bowo, belum diambil. Ya, belum diterima, masih di saya. Tapi akadnya sudah. Berarti ini milik siapa? Milik Bowo. Nah, Bowo tidak boleh menjual kitab ini ke si Apip ya atau ke saya sehingga kitabnya harus diterima terlebih dahulu. Gak bisa gini saya misal kata bahwa Mang saya mah gak jadi jual lagi aja ke Amang berapa, jual lagi 100.000 katanya karena saking gak maunya. Gak boleh itu gak sah. Kenapa? Karena belum dikobad atau semisal kitabnya dijual lagi ke si Apip, sebutnya maklar. Maklar kan? Gak boleh. Paham nggak? Paham nggak? Hah? Nggak paham? Ulangi. Saya bae penjual. Ya. Si Bowo mustari. Mustari itu pembeli. Di sini berarti sahsun. Akadnya udah beres. Bowo, saya jual kitab saya ke kamu dengan harga 50.000. Ya, Mang. Saya terima saya beli kitab Amang dengan harga 50.000. Ini uangnya. Uangnya udah saya terima. Tapi si barangnya masih di saya. Belum diserah terimakan, belum dikasih. Ya. Maka ketika barangnya tersebut belum dikasih, Bowo belum ada hak atau tidak boleh menjualnya, baik dijual lagi ke saya atau dijual ke orang lain. Gak boleh. Tapi harus dikobad terlebih dahulu. Paham? Ingat gak dalam bab zakat kemarin tuh pas di awal-awal. Dalam syarat zakat hewan itu salah satu syaratnya adalah milkut tam, milik yang sempurna. Berarti kalau milkunya milkud doif itu belum ada kewajiban zakat. Contohnya milkud doif itu adalah barang
yang belum dikobad. Contohnya emas berarti. Contohnya emas, saya jual emas semisal dengan harga saya menjual emas 85 gram dan nisob ke Bowo. Nah, sama Bowo belum dikobad. Nah, maka itu namanya milkuna milkud doib, belum ada kewajiban zakat. Paham? Pusing? Kenapa pusing? Jadi harus diterima terlebih dahulu. Gak boleh gini. Si bawa teh. Tip, mau beli kitab gak? Kitab apa? Kitab tauhid. Ada tuh di Bang Pala. Kemarin udah saya beli. Ini beli jual lah. Gue jual. Kamu berapa? 100.000. Oke, siap. Dia 100.000. Gak sah jual belinya. Ya. Ketika gak sah, berarti ini kitab masih milik Bowo. Jadi harus dikobad dulu, harus diambil dulu, harus dipegang dulu, harus dipegang dulu. Oh ini keterangan ini kalau misalnya kita pelajari telaah kemudian dikembangkan, permasalahannya banyak. Satu permasalahannya jual beli online, reseller, dropshipper. Tahu reseller? Tahu gak dropshipper? Waduh, saya gak tahu dropshipper. Kalau reseller itu berarti kan kita stok barang nih. Kalau dropshipper mah kita jadi pihak ketiga. Dropshipper itu contoh semisal ada yang pesan barang ke saya, Mang, ada kitab Asia Bajuri gak yang terjemah Indonesianya? Kata saya ada. Berapa harganya? 100.000. Oh iya, saya beli. Transfer deh ke saya. Kemudian saya cari barang. Saya gak punya barang, tapi nyari. Ada di si Bowo. Harganya 2,5 nih. Wah, Bowo itu berapa? 2,5. Oke, saya beli. Langsung kirim aja ke si A. Dropshipper itu. Ya. Berarti kalau seperti itu sah gak dengan redaksi ini? Ya. Belum dikobad kan? Belum dikobad kan? Ya. Belum dikobad. Nah, itu masih banyak itu permasalahannya. Gak bisa secara langsung dihukumi. Tidak boleh dihukumi. Boleh, banyak perjalanannya ya. Terus, ulangi. Jadi, tidak sah menjual sesuatu barang ketika belum diterima. Ya, baik dijual lagi ke si penjual atau dijual lagi ke orang lain. Res. Walaya juju bai'ul lahmi bil hayawan. Tidak boleh menjual daging dibeli dengan hewan. Sawaun kana min jinsihi, baik satu jenis, seperti menjual daging kambing dibeli dengan kambing. Ya. Dijual kambing dibeli dengan daging atau menjual daging dibeli dengan kambing. Saya punya kambing satu. Biasanya nih ke tukang jagal. Ke tukang jagal sapi atau jagal kambing. Ya. Saya punya kambing satu, kemudian dijual untuk membeli daging kambing 1 kintal semisal. Itu gak boleh. Ya. Atau semisal au min ghairi jinsihi, berbeda jenisnya, ya, atau berbeda jenisnya kabai ilah mimana biate. Au min ghairi jinsihi, atau berbeda jenisnya lakin min makulin, tetapi masih hewan yang bisa dimakan dagingnya. Kabai ilah mi baqaratin tuh.
bisyatin, seperti menjual daging sapi dibeli dengan kambing. Ya, saya menjual daging sapi 1 kintal. Satu kintal tuh. Saya kira-kira berapa kilo kambing? Berapa kilo? 5 kilo ya. Saya menjual daging sapi 3 kilo dengan seekor kambing. Ya domba sama kambing, domba. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh itu. Tidak sah jual belinya. Ketika boleh maka jual belinya tidak sah. Kenapa kok tidak boleh? Karena di situ masih tidak ada naon bahasa nanti. Jadi takarannya tidak tahu. Takaran tidak tahu karena 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi itu kan tidak bisa ditakar bahwa dagingnya akan berapa kilo. Ya. Ketika tidak boleh seperti itu, maka nantinya akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Waya juju bayu zahabi bil fidoh, boleh menjual emas dibeli dengan perak. Mutafadilan, lebih lakinak dan aihalan makudon, tetapi harus kontan. Jadi kalau semisal jual belinya itu menjual emas dibeli dengan perak atau menjual perak dibeli dengan emas, maka itu syaratnya yang penting kontan dan langsung diserah terimakan sekalipun timbangannya tidak sama. Jadi boleh emas semisal 10 gram ditukar dengan perak 20 gram, itu boleh, nggak riba. Yang penting kontan dan juga langsung diserah terimakan. Kenapa? Karena ini satu alat riba tapi berbeda jenis. Satu alat riba berbeda jenis. Apa alat ribanya? Nukud. Ya. Jenisnya beda. Jadi syaratnya itu cuman halan dan juga makbudon, harus diserah terimakan. Wa kadzalika, dan begitu juga almat umat. Oke lah, kalau emas dan perak semisal jauh terjadinya. Ini nih yang sering terjadi. Wa kadzalika, dan begitupun almat umat makanan la yajuju bai'ul jinsi minha, tidak boleh menjual jenis makanan bijinsihi bimislihi, dengan seumpamanya, ila mutamasilan, kecuali sama ukurannya, nakdan aihalan makbudon qobla tafaruq, kontan dan juga harus diselah terimakan. Berarti sama, menukarkan beras dengan beras itu pun sama, harus tamasul, ukurannya harus sama. Beras 1 liter ditukar dengan beras 1 liter harus sama sekalipun harganya berbeda. Kalau semisal takarannya berbeda dikarenakan harganya yang berbeda, maka itu akan terjadi riba. Ya, semisal beras harga 10.000 per liter ditukar semisal 2 liter beras harga 10.000, tahu bias raskin? Tahu enggak? Dulu zaman SBY. Raskin, bulog. Beras miskin raskin itu 1 liternya cuma 2.000. Sekarang kan 1 liter berapa? 10.000. 10.000 lebih. Kalau raskin itu 2.000. Bulog, beras bulog dah. Anu geus eueuh. Ya. Raskin 1 liternya 2.000. Berarti kalau 10.000 dapat berapa liter? 5 liter. Beras raskin 5 liter ditukar dengan beras bagus yang 10.000 1 liter. Berarti beras raskin 5 liter
ditukar dengan beras biasa 1 liter, keduanya sama-sama ridho. Yang punya beras 5 liter, ada saya mah gak apa-apa 1 liter juga, asal berasnya beras yang enak. Yang punya beras 1 liter gak apa-apa, saya mah beras raskin juga, yang penting mah 5 liter. Ditukar tuh. Yang 5 liter ditukar dengan yang 1 liter. Harganya sama gak? Sama. Maksudnya ketika 5 liter kan 10.000. 1 liter 10.000. Itu kan tuh saling ridho keduanya, tetap itu dihukumi riba. Ya, dihukumi riba padahal saling ridho. Contoh lain nih, umat. Kamu beli ke kantin. Beli mie semisal Indomie goreng. Udah beli nih. Udah, Indomie goreng. Ketika pas di Kobong, pas di asrama, dipikir-pikir saya mah mending mie kuah aja. Ditukerin tuh. Mie goreng ditukar ke mie kuah. Bu, saya mau ditukar aja rasanya, ini gak mau mie goreng, ditukernya mau sama mie kuah. Oh, kata Bu Desi, iya silakan. Tukar itu. Berarti ditukar gak itu? Ditukar. Majhul tamasul gak? Takarannya sama gak? Benar, sama, tahu. Enggak. Takarannya pasti beda. Ya, takarannya pasti beda. Nah, ketika beda seperti itu, maka itu pun sama dihukumi riba. Karena satu jenis. Kalau misalnya dia tukernya dengan yang lain mah bisa. Atau contoh yang satu jenis. Apa berarti? Kalau gehu dengan ini tahu dengan bakwan itu mah enggak ya. Sekalipun ada terigunya enggak kan, itu mah enggak boleh. Gitu. Jadi sama, kalau mat'umah itu berarti sama, kalau misalnya satu jenis syaratnya itu harus tamasul, harus sama, dan juga harus nakdan, halan makbudon qabla tafaruqi. Wa yajuju bai'ul jinsi min habi ghairihi, dan boleh menjual jenis makanan dengan selain jenisnya mutafadilan halnya lebih. Gak apa-apa kalau berbeda jenis, ya. Nakdan yang penting syaratnya itu halan makbudon qabla tafarruq, yang penting kontan diserah terimakan qabla tafaruqi, sebelum berpisah. Jadi kalau semisal ditukarkannya, semisal beras 1 kilo ditukar dengan gula 2 kilo, boleh, gak apa-apa. Yang penting halan, ya, yang penting kontan, langsung diserah terimakan. Atau semisal, ya, beras 2 kilo atau 2 liter ditukar dengan mie 10, apa-apa, boleh. Kenapa boleh? Karena itu mah berbeda jenis. Falau tafaroko al-mutabayyani, jika penjual dan pembeli berpisah qabla qabdi kullihi, sebelum menerima seluruhnya barang, maka mana biete kullihi batola, maka akadnya menjadi batal. Menukarkan semisal beras 1 kilo dengan beras 1 kilo, tapi sebelum diterima barangnya keburu berpisah, nggak boleh, ya. Contohnya gini, berarti contoh dekatnya gini, kamu punya beras, ya, beras 1 kilo ditukar dengan beras 1 kilo, berasnya di tengah lapang berasnya, akadnya di sini.
Ya, akadnya di sini. Si Bowo teh, si Apip. Apip, itu beras yang satu karung saya tukar dengan beras yang kamu satu karung. Ya, ya. Akadnya di sini, berasnya di sana, kemudian akadnya udah beres, kamu berangkat ke sana itu udah taparuk, udah berpisah. Ya. Ketika udah berpisah, tapi belum diterima barangnya, maka batola akadnya menjadi batal. Ya, qobla taparuki batola. Ba'da qabdi ba'dihi, atau setelah menerima sebagian barangnya. Kalau kita macena papihi kaula tabriki subko, maka dalam akad tersebut terjadi dua pendapat tafrikus subko. Dua pendapat tafrikus subko maksudnya gimana? Maksudnya gini, misal kamu menukarkan beras 20 kilo, ditukarkan, tapi yang baru dikasihnya itu baru 10 kilo. Berarti kan ada 10 kilo lagi tuh. Nah, jika seperti itu, maka terjadi dua pendapat tafrikus subko. Apa dua pendapatnya? Pendapat yang pertama, yang sahnya itu cuman barang yang sudah diterima, yang 10 kilo. Yang 10 kilo yang belum diterima itu batal. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua, batola fil jami'i, batal di seluruhnya. Baik yang sudah dikobat, baik yang sudah diterima, atau yang belum diterima. Kalau pendapat yang kedua, itu semuanya batal. Tabriku subko. Atau contoh lain, tabriku subko itu seperti gini contohnya. Ya, saya menjual semisal cuka 10.000 harganya dan homer 5.000. Cuka 10.000, homer 5.000 si A. Ya. Siapa ya? Ya. Nah, itu maka yang sahnya itu pada sesuatu yang memang legal dan dihukumi boleh. Berarti yang 10.000 yang sahnya. Yang 5.000-nya enggak sah. Kalau menurut pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua, seluruhnya itu tidak sah. Batal seluruh. Nah, itu tafrikus subko. Pusing-pusing kayaknya lah. Walaya juju bai'ul gorori, dan tidak boleh menjual atau jual beli goror. Goror itu sesuatu yang tidak jelas, ada unsur penipuan. Abai abdin min abidihi, seperti menjual hamba dari hamba-hambanya seseorang. Saya jual salah satu hamba saya kepadamu dengan harga 1 juta. Padahal hambanya itu banyak. Ya, itu nggak boleh karena tidak ada kejelasan. Atau contoh gini, saya jual salah satu kitab yang ada di kobong saya dengan harga 100.000. Nggak boleh. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada kejelasan. Ya, karena kan kitabnya banyak, ada yang harganya 5.000, ada yang 10.000, bahkan ada yang 1 juta. Tidak jelas. Makanya disebutnya bai'ul goror. Jual beli yang tidak jelas. Atau jual beli burung yang ada di udara. Saya jual burung yang ada di udara, tuh yang sedang terbang, banyak tuh yang terbang. Saya jual salah satu burung yang ada di udara kepadamu dengan harga 10.000. Boleh. Kenapa? Karena adanya goror atau ketidakjelas. Pusing?
Bagus lah. Kalau pusing berarti mikir. Kalau pusing berarti mikir. Kalau misalnya saya mama nggak pusing-pusing, kan biasa-biasa aja tuh. Berarti gak mikir. Kalau biasa-biasa aja berarti gak mikir. Ya. Emang susah ya, perasaan biasa-biasa aja. Gak susah. Gitu. Bisa mikir ya. Ya. Jadi ulangi ya. Tidak setiap jual beli yang diharamkan itu pasti riba. Tapi riba itu pasti haram. Ya. Banyak sekali akad jual beli yang tidak riba tapi dihukumi haram. Tapi dihukumi tidak sah, tidak boleh. Contoh, ya. Haram jual belinya tapi sah. Gini contohnya. Bowo beli meja. Ini kan meja halal nih, suci, muntafa'an bi, bermanfaat. Emang saya tuh beli meja, beli meja itu harga 100.000. Ya, kan emang buat ngapain? Ini buat nampolin si Apip pakai meja ini. Itu jual belinya sah tapi haram. Ya. Jual beli senjata pada orang kafir. Jual beli pisau pada begal. Jual belinya sah tapi haram. Ya. Paham ya? Nah, masalah itu nanti dikembangkan pada contoh permasalahan yang sesuai pada realitas sekarang. Bagaimana mang kalau misalnya ya ada yang mau ngisi dana tapi untuk top up judi online. Kan bahasa nanti? Bahasa nanti? Dan top up non? Depo. Untuk depo itu gimana? Ya. Saya tahu nih semisal si Hafiz itu sok eta main slot. Ya. Kebetulan semisal saya mengadakan jasa bisa isi dana. Tiba-tiba si Hafiz, "Bang, saya mau isi dana berapa 1 juta?" Tengah malam tuh 1 juta. Wah, buat apa nih? Kalau misalnya saya tahu bahwa 1 juta ini untuk depo, maka itu jadi haram. Ya. Itu. Pengembangan masalah itu seperti itu. Paham? Ada pertanyaan? Hah? Kalau uang katanya riba. Enggak. Tapi kan zaman sekarang transaksi bukan dengan emas atau perak, tapi dengan uang. Lalu bagaimana dengan bank yang jadi ATM? Katanya riba. Bank yang ada di ATM. Ada beberapa transaksi yang bank yang itu riba. Ya tinggal masukin aja ke tarifnya, masuk enggak? Riba itu dari segi apanya? Dari segi apanya riba? Dari segi apanya? Nah, oke. Bunga bank. Emang bunga bank itu seperti gimana? Kamu tahu gak bunga bank itu seperti apa? Belum ke bank. Tapi ada bunganya kan misalkan 100.000. Ya. Sebulan 100.000 ya. Tadi itu matu kuluk fardin jaronakan bahwa riba. Setiap ada unsur penghutang dengan menarik kemanfaatan maka itu adalah riba. Tapi ada catatan. Catatannya kecil. Catatannya itu apa? Adanya syarat itu harus ada fisul bil akdi di dalam akad. Jadi gini contohnya. Mang, saya pinjemin uang ke kamu dengan harga 100.000 tapi janji minggu depan dibalikin 110.000. Ya, itu.
Jadi kalau misalnya adanya omongannya itu di balik layar, dalam artian sebelum adanya akad, tapi kita udah tahu nih, kalau misalnya minjem ke bank itu pasti ada bunganya, gitu kan? Pasti ada bunganya. Tidak dapat dipungkiri bahwa bunga itu termasuk riba karena ada lebihnya. Makanya ketika akadnya itu jangan disertakan bahasa ada tambahan sekian sekian sekian, jangan, itu biasa aja. Untuk ke pihak bank, saya pinjam uang 1 juta jangka waktu 2 bulan, udah segitu aja ya. Adapun semisal sudah menjadi kebiasaan, kan sudah menjadi kebiasaan, sudah lumrah bahwasanya ketika kita minjam ke bank pasti ada bunganya. Itu nanti terjadi penstatusan apakah adat itu ditempatkan pada tempatnya syarat atau enggak, ya. Pusing. Bingung saya ngejelasinnya ini. Karena ini nantinya ke kaidah fikih. Intinya gini aja. Kullu qardin jaronapan bahwa riba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya pensyaratan itu harus ada dalam akad. Itu. Kalau nggak ada dalam akad, maka tidak akan terjadi riba. Sekalipun sudah menjadi kebiasaan. Paham nggak? Kita nginjem ke bank nih. Pinjam ke bank. Pasti ada bunganya nggak? Pasti. Jelas itu adat. Tapi ketika kita semisal akadnya dengan bahasa lain tellernya seller penjual sih itu teller, nah, jeng tellerna atau jeng CS customer service, langsung aja saya pinjam uang 1 juta 1 tahun, udah jangan pakai ada bunganya sekian nggak boleh gitu ya. Paham? Masih pusing? Kalau misalkan kan tadi kamu aku tapi gimana dengan orang yang suka Apa? Pakai QRIS? iya itu kan bisa langsung, tapi langsung uangnya ditransfer tapi ternyata uangnya ada jadi lewat apa Ya lewat aplikasi, lewat QRIS. Lewat QRIS. Kalau seperti itu boleh, nggak apa-apa. uangnya nggak langsung ada itu nggak apa-apa ya uangnya nggak langsung Ya kan uangnya kan langsung masuk ke rekening. Masuk ke rekening uangnya. Gak apa-apa. Kan itu udah masuk ke rekening uang. Nah, memang yang sulit itu gitu, ya. Kalau zaman dulu kan belum ada tuh transaksi online. Kalau sekarang kan serba online. Kalau sekarang baik kita belanja, baik berupa makanan, berupa minuman, ya. Baik uang, kan sekarang kebanyakan uang itu tidak disimpan di dompet. Ya, kebanyakan di ATM sekarang. Gitu ya. Jadi uang itu memang ada yang mengatakan, pendapat ulama bahwa uang itu termasuk malu ribawi. Ada juga yang enggak mengatakan bahwa uang itu termasuk malu ribawi. Ini kebiasaan ketika pas mau lebaran tuh suka ada penukaran uang, ya, yang asalnya uang 100.000
pengen ditukerin sama yang 2.200 lembar. Itu kan biasanya uang 100.000 ditukar dengan uang 2.000, tapi yang ditukernya jadi 90.000 yang 2.000-annya. Itu gimana? Ya, tidak termasuk riba karena uang itu bukan malur ribawi. Ada lagi? Dua. Ini kan semuanya 13 orang ya. Kita nggak ada. Hah? Yang nggak ada siapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 orang lagi siapa? Puput. 7. Puput 7. Berarti nanti kelas kelas 13. Gitu. Wallahu a'lam bima lam dana rabbi alimna aladiyan fauna rabbi fakina wa faki alana wa korobati lana fidinina tawassalna bita'alumi awassalna bisalimi agarlukana wasi'a wa anzalukana